Al-Quran Hadis 3, Surah Al-Humazah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua bukan? Alhamdulillah. Yuk, agar kalian belajar lebih lancar dan tetap semangat, mari kita baca basmalah dahulu. Mari kita mulai pelajaran hari ini, yaitu yang bab pertama tentang surah Al-Humazah. Selanjutnya, surah Al-Humazah termasuk surah Makkiyah. Mengapa? Karena surah Al-Humazah diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Selanjutnya, yaitu surah Al-Humazah merupakan surah yang ke-104. Nah, surah Al-Humazah ini surah yang ke-104 dari 114 surah. Surah Al-Humazah diturunkan setelah surah Al-Qiyamah. Surah Al-Humazah terdiri dari 9 ayat. Anak-anak pasti sudah hafalkan tentang surah Al-Humazah. Nah, kalau belum hafal, mari kita belajar bersama-sama. Jangan lupa setiap hari kita belajar membaca surah Al-Humazah agar anak-anak cepat hafal. Al-Humazah diambil dari lafal ayat pertama yang berarti pengumpat. Nah, anak-anak sudah tahu apa pengumpat itu? Pengumpat adalah perbuatan memaki-maki atau menjelek-jelekan orang lain secara terang-terangan. Nah, itulah yang disebut dengan mengumpat. Contohnya, kalau ada seorang teman yang memakai baju, tas atau sepatu yang kurang bagus, kita menghinanya. Itulah yang disebut dengan mengumpat. Nah, dalam surah Al-Humazah dijelaskan orang-orang yang suka mencela, mengumpat akan dimasukkan ke dalam neraka hutomah. Nah, anak-anak tahu nggak apa yang dimaksud dengan neraka hutomah? Nah, kalau belum tahu, kita bahas selanjutnya. Neraka hutomah. Neraka hutomah adalah neraka yang sangat panas. Api neraka hutomah bisa membakar sampai ke hati. Mengapa ini disebut kok dengan api neraka hutomah kok sangat panas? Hatinya dibakar sebab ia adalah tempat kemusyrikan dan kekufuran karena menampung segala kedurhakaan. Misalnya, kalau ada seorang teman tadi memakai baju, tas atau sepatu yang kurang bagus, kita menghina. Nah, itu hatinya kita menjadi apa? Musyrik dan kekufuran, akhirnya menampung segala kedurhakaan. Setelah memahami isi kandungan dari Al-Humazah, mari kita sama-sama memahami bagian-bagian dari surah Al-Humazah. Sebelum kita membaca atau melafalkan surah Al-Humazah, kita membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, surah Al-Humazah bunyinya Wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa seorang pencela itu pasti akan celaka. Contohnya, di sini ada gambar seorang anak yang sedang bisik-bisik. Itu kok pakai kerudung ya? Nah, kira-kira kalau sampean
Bicara seperti itu, yang disakiti itu pasti merasa sakit hati. Yang selanjutnya, surah yang kedua, yaitu alladzi jama'a malahu wa'addadah. Artinya, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Di sini setiap hari mengumpulkan harta dan dihitung-hitung terus-menerus. Kalau ada yang kehilangan satu pasti sedih. Seperti contohnya gambar di situ dengan bangganya ketika hartanya banyak. Ayat yang ketiga yaitu yahsabu annama lahu akhladah. Artinya dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Nah, dikira harta itu dapat mengekalkannya, dapat dibawa ke akhirat. Contohnya seperti ini, lupa kalau di depannya itu ada jurang. Karena apa? Dia sedang mengejar harta. Selanjutnya ayat yang keempat. Kalla layumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Nah, hartanya itu tadi tidak bisa mengekalkannya sampai ke akhirat. Pasti ke dalam neraka. Yang kelima, wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Tadi sama Ustazah sudah dijelaskan neraka hutamah itu apa, yaitu neraka yang sangat panas. Yang keenam, narullahil muqadah, yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan. Ayat yang ketujuh, allati taqtali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sampai ke hati. Ayat 8, innaha 'alaihim muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Nah, coba sampean bayangkan kalau ada di neraka dan nerakanya itu sangat panas, terus atasnya ditutup, kita nggak bisa keluar. Ayat 9, fi amadim mumaddadah, yang artinya sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Kalau kita di dalam neraka yang panas, pintunya yang atas ditutup, kemudian kita diikat pada tiang-tiang yang panjang, kita pasti nggak bisa keluar kecuali tanpa rahmat Allah. Nah, itu tadi penjelasan dari surah Al-Humazah. Kemudian yang selanjutnya kandungan surah Al-Humazah. Nah, kandungan surah Al-Humazah yang pertama yaitu mengajarkan kita agar tidak saling mengumpat atau mencela. Tadi sudah dijelaskan kalau kita mencela, mengumpat, kita pasti masuk ke neraka hutamah. Orang yang suka mengumpat merupakan orang takabur. Nah, di sini ada kata takabur. Sudah tahu apa belum tentang kata takabur? Nah, takabur itu yang paling merasa. Contohnya, yang satu, merasa paling benar. Nah, kita merasa bahwa kita itu yang paling benar, teman-teman kita itu salah. Yang kedua ada merasa paling pandai, kita yang di kelas. Contohnya ada anak, saya merasa saya yang paling pandai sendiri, sedangkan teman-temannya itu kurang pandai. Selanjutnya ada paling berjasa. Nah, paling berjasa ini seakan-akan teman-teman kita itu tidak bisa hidup tanpa kita. Selanjutnya ada paling kaya. Nah, paling kaya ini setiap hari selalu menghitung-hitung hartanya, seolah-olah hartanya ini yang mengekalkannya.
Nah, ini adalah contoh dari takabur. Kita tidak boleh merasa paling benar, paling pandai, paling berjasa, dan paling kaya. Apa hikmah yang diambil dari surah Al-Humazah? Nah, biasakan menjaga ucapan dengan sesama. Jangan sampai ucapan kita menyakiti teman yang lain. Contohnya tadi sudah Ustazah jelaskan. Satu lagi, jangan lupa bersedekah ya. Mengumpulkan harta tanpa pernah bersedekah bisa membuat kita menjadi pribadi yang kikir dan pelit. Apa hikmah yang diambil dari surah Al-Humazah? Di sini sudah ada contohnya memberi atau bersedekah. Nah, apa hikmah yang diambil dari surah Al-Humazah? Yaitu agar berkah. Sesering kita bersedekah, maka harta kita akan lebih berkah. Itu tadi penjelasan dari surah Al-Humazah. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri pelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya akan Ustazah kirimkan tugas tertulisnya ya melalui media WhatsApp. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.